selama 6 tahun mondok nih, pasti adalah rasa pengen kayak anak luar di sana bebas atau gimana. Nah, itu gimana Sela dalam menyikapi hal tersebut? Jujur dulu pernah terlintas, tapi alhamdulillah hanya terlintas dan alhamdulillah tidak terjadi. Karena memang dari diri sendiri itu udah pengen mondok dari kelas 3 SD. Oh, Masya Allah, dari kelas 3 SD nih niatnya udah mau mondok. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Podcast Santri yang dipersembahkan oleh Pondok Pesantren As'ad Jambi. Saya Anissa Devi Setianingrum selaku host dan Rosella Melani selaku bintang tamu di acara podcast pada kesempatan kali ini. Hai Sela. hai juga. Sela gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. By the way, Sela asalnya dari mana ya? Kalau saya berasal dari Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Luar Jambi, dan aslinya dari Provinsi Jambi. Oh, orang Jambi Sika ada. Iya, orang Jambi sekolah. Sebelumnya Sela udah pernah belum itu mondok? Alhamdulillah sudah pernah pas di tingkat MTS. Mondoknya di mana tuh? Tetanggaan sama MTS As'ad. Oh, tanggungan dengan MTS As'ad. Iya. Jadi tuh di Pondok Nurul Iman ya Iya, tepatnya. Oh, oke. Kenapa Sela mau pindah ke As'ad? Secaranya kan kalau pindah pondok itu artinya harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Itu bukan hal yang mudah ya kan? Jadi apa sih motivasi Sela tuh mau masuk Pondok Pesantren As'ad nih? Kalau menurut saya, dari diri saya sendiri ya, cuman ingin menambah pengalaman baru, ingin mencari suasana baru, terus teman-teman yang baru juga. Ya, dari diri saya sendiri sih itu saja. Oh, jadi kemauan diri sendiri kan, bukan karena ada hal lain. Enggak. Oke. Sekarang di Pondok Pesantren As'ad. Nah, itu gimana sih program pembelajarannya di sana? Kalau di Pondok Pesantren As'ad, khususnya yang Alia ini, terdapat 2 program pembelajaran. Yang pertama, program formal atau setingkat dengan Alia, dan yang kedua, program salafiyah. Oke. Itu gimana proses pembelajarannya? Itu program yang pertama tadi formal ya kan? Formal berarti itu langsung nyambung ya, setelah belajar formal langsung belajar ke salafiyah atau gimana? Oh tidak, kalau formal itu belajarnya yang dimulai dari pagi sampai zuhur. Kalau untuk program yang salafiyah itu di luar pelajaran formal. Oh, di luar pelajaran formal. Jadi program salafiyah itu artinya hanya khusus untuk pembelajaran tentang kepesantrenan ya? Betul. Seperti kitab kuning mungkin? Oh, oke. Saya sendiri sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12. Jadi bentar lagi mau lulus ya kan? Amin. Di Pondok Pesantren As'ad itu terdapat berapa jurusan? Kalau di pesantren As'ad ini terdapat 3 jurusan. Yang pertama jurusan IPA, dan yang kedua jurusan IPS, dan yang ketiga jurusan agama. Oh, 3 jurusan berarti ya. Saya sendiri nih, ngambil jurusan apa? Kalau saya mengambil jurusan agama. Oh, ya, ngambil jurusan agama. Apa sih motivasi Sela mau ngambil jurusan agama? Padahal kan kalau di luar sana nih, orang lagi pada boomingnya jurusan IPA, IPS, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, ya jurusan agama itu nyambung dari pondok pesantren yang lama. Dan kalau untuk jurusan IPA atau IPS itu kayak kurang, untuk skill di bidang itu tuh kurang. Oh, jadi skillnya di bidang agama ya kan? Amin. Oke. Itu artinya sedikit banyaknya paham lah kan sama yang namanya kitab kuning. Alhamdulillah sedikit paham. Nah, Sela ini kan jurusannya agama. Untuk cita-cita Sela sendiri, nah itu ingin jadi apa? Kalau dari diri saya sendiri, saya ingin menjadi orang yang sukses. Kalau orang sukses pasti itu keinginan semua orang, ingin jadi orang sukses. Maksudnya Kak, Sela ingin menjadi profesi seperti apa?
Kalau profesi itu kan tergantung di sebuah bidang saja ya. Kalau saya ingin bercita-cita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Oke, jadi orang berguna bagi orang lain. Nah, di Pondok Pesantren As'ad, kembali lagi dari situ. Di sana terdapat berapa organisasi? Kalau di pesantren As'ad itu terdapat 2 organisasi besar. Yang pertama itu OSIM atau Organisasi Siswa Intramadrasah. Dan yang kedua itu ISAPA, singkatan dari Ikatan Santri Pondok Pesantren As'ad. Ikatan Santri Pondok Pesantren As'ad. Nah, itu artinya menyeluruh ya, mengikuti organisasi tersebut atau gimana? Tidak, untuk yang organisasi ISAPA ya? Iya. Kalau yang ISAPA itu dominan dari kelas 12, tapi ada juga yang junior dari kelas 11. Oh, jadi itu hanya untuk ke kelas 12 saja. Ya, dan itu pun bukan seluruhnya. Oh, tidak seluruhnya. Iya. Berarti itu hanya beberapa orang pilihan saja. Betul. Oke. Kalau Sela sendiri nih di 2 organisasi tersebut, Sela berkedudukan jadi apa? Alhamdulillah saya memegang 2 organisasi tersebut. Kalau yang di OSIM menjadi ketua bidang agama. Kalau yang di ISAPA jadi sekretaris ISAPA. Sekretaris berarti itu termasuk bidang inti ya kan? Ya. Oke. Selanjutnya gimana sih proses Sela dalam menjalankan organisasi tersebut? Seperti ini, posisi Sela kan sebagai anggota inti, sekretaris. Nah, gimana sih ngadepinnya? Kalau untuk itu ya bekerja sama itu sangat perlu. Dalam keorganisasian itu sangat perlu kerjasama. Kalau misalnya kita tuh sendiri-sendiri yang bekerja, itu bakalan tidak bisa untuk menjadi satu, menjadi bergerak semuanya itu tidak bakalan bisa. Jadi yang diperlukan itu sangat perlu kerjasama dari bidang satu ke bidang yang lainnya, bidang satu ke bidang lainnya. Jadi semuanya tuh sama-sama. Intinya kerjasama ya kan? Kan saya sekarang ini udah kelas 12. Nah, bentar lagi nih mau tamat. Itu artinya hampir 6 tahun mondok. Apa sih kesan yang paling membuat saya tuh terkesan selama di pondok, baik MTS maupun aliyah? Kalau untuk kesan, kalau diceritakan itu sangat panjang ya, sangat panjang sekali dan tidak bakalan cukup. Karena 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Mulai dari senang, sedih, terharu, kesal, semua itu udah pernah dilalui semua. Iya. Maksudnya kesan apa yang paling membuat Sela terkesan selama di pondok? Kalau terkesan itu ya saat ingin menggapai suatu tujuan dan sebuah usaha dalam menggapai tujuan tersebut itu yang menurut saya paling berkesan. Suatu tujuan, salah satunya apa? Seperti apa itu? Seperti dulu saya pernah ikut lomba Qiraatul Kutub dan untuk mencapai atau menampilkan suatu lomba tersebut dengan maksimal itu sangat perlu usaha yang maksimal juga. Oke. Jadi itu ya salah satu hal yang membuat saya terkesan di pondok. Betul. Oke. Qiraatul Kutub berarti nyambung ya kan dengan jurusan agamanya tadi. Yeah. Pantas lah ngambil jurusan agama. Berarti emang benar-benar skillnya di situ. Amin ya Allah. Nah, selama 6 tahun mondok nih, pasti adalah rasa pengen kayak anak luar di sana bebas atau gimana. Nah, itu gimana Sela dalam menyikapi hal tersebut? Jujur dulu pernah terlintas, tapi alhamdulillah hanya terlintas dan alhamdulillah tidak terjadi. Karena memang dari diri sendiri itu udah pengen mondok dari kelas 3 SD. Oh, Masya Allah, dari kelas 3 SD nih niatnya udah mau mondok. Dan juga dipikir-pikir itu baik buruknya atau kayak mana, dan setelah dipikir-pikir itu banyak yang negatifnya, dan alhamdulillah Allah kasih iman untuk saya untuk betah mondok selama 6 tahun. Oke. Jadi betah ya mondok? Ya, alhamdulillah. Kan udah betah nih katanya mondok. Kan besok nih bentar lagi mau lulus. Nah, ada nggak niat untuk nganjutin mondok lagi? Jujur ada juga, tapi untuk ke universitas lain itu ada juga. Jadi gimana tuh? Sekarang masih bimbang. Kalau misalnya ada 2 in 1, kenapa tidak? Oke. Jadi nyarinya yang 2 in 1, kuliah sekalian mondok gitu. Amin ya Allah. Amin. Semoga semuanya tercapai. Amin ya Allah. Dan selanjutnya
kan di Pondok Pesantren As'ad tuh kita banyak tuh peraturan. Ada nggak salah satu peraturan yang membuat saya tuh rasa nggak betah? Walaupun tadi nih katanya betah, pastilah kita namanya seorang manusia juga merasa bosan lah di pondok nih karena peraturan atau segala macamnya. Ada nggak peraturan yang membuat saya tuh nggak betah di pondok? Peraturan, kalau peraturan itu ya sebenarnya kan harus diikuti ya. Adanya peraturan itu untuk diikuti, bukan dilanggar. Iya. Kalau peraturan mungkin dari bidang keamanan atau dari bidang yang sedikit-sedikit diatur atau dibatasin, itu mungkin. Kalau untuk yang selainnya itu enggak. Oke, berarti betah banget ya kan di pondok ini. Jadi ini kan saya udah beberapa tahun, sekitar 6 tahun ya kan di pondok. Kurang lebih. Boleh dong kasih sedikit motivasi untuk adik-adik di luar sana yang mau masuk pondok ataupun yang baru masuk pondok. Nah, biar semangat pondoknya. Motivasi. Tapi kalau mau ngasih motivasi, saya itu bukan motivator yang hebat. Jadi sedikit-sedikit aja. Kalau kita nunggu motivator yang ngasih motivasi kepada kita, itu bakal entah kapan terjadi. Jadi kita semua sebenarnya bisa jadi seorang motivator untuk sesama kita. Kalau menurut saya itu harus kalian tanam dan ubah pola pikir kalian tentang pondok itu. Karena pondok itu tidak sesulit yang kalian pikirkan, yang kalian bayangkan, yang kalian pernah dengar atau dari siapapun itu nggak sesulit itu dan nggak serumit yang kalian pikirkan kok. Karena pondok itu seru banget, apa-apa sama-sama. Melatih mandiri, terus tuh dan terdapat pelajaran yang rasa-rasa saya itu gak bakalan ditemukan pas kalian di luar sana. Oke. Ya, Mbak, terima kasih ya saya pada waktunya hari ini. Untuk adik-adik di luar sana yang baru masuk pondok ataupun yang ingin masuk pondok, tetap semangat, istiqomahkanlah niat kalian dan jauhkan mindset negatif kalian mengenai pondok pesantren. Karena seperti kalian yang dengar tadi, tuturan dari saudari kita Rosella Melani bahwa pondok pesantren itu tidak seburuk dari apa yang kalian pikirkan. Nah, bagi adik-adik yang di luar sana juga yang masih pada bingung nih mau cari sekolah di mana. Nah, Pondok Pesantren As'ad solusinya. Baiklah, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Saya Anissa Devi Setianingrum selaku host dan Rosella Melani selaku bintang tamu undur diri. Unzur makola wala tanzur mankola. Dan nantikan tayangan podcast pada selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube kita, yakni Mas As'ad Channel. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.